Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witandri NIM 20200101037 ingin menjelaskan tentang pengertian strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metodologi pembelajaran PAI adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Metodologi pembelajaran PAI itu sendiri memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditempuh. Adapun prinsip-prinsip strategi dan metodologi pembelajaran PAI sebagai berikut. Yang pertama, individualitas. Individu adalah manusia atau orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lain. Dengan perkataan lain, tiap-tiap manusia mempunyai jiwa sendiri. Yang kedua, motivasi. Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang ketiga ada prinsip aktivitas. Keuntungan dari penggunaan prinsip aktivitas adalah tanggapan sesuatu dari yang dialami atau dikerjakan sendiri lebih sempurna dan mudah direproduksikan, dan pengertian yang diperoleh adalah jelas. Selain itu, beberapa sifat watak tertentu dapat dipupuk, misalnya hati-hati, rajin, bertekun dan tahan uji, percaya pada diri sendiri, perasaan sosial, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip minat dan perhatian. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu bertalian. Seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut. Akan tetapi, perhatian seseorang kadangkala timbul dan ada kalanya hilang sama sekali. Yang kelima ada peragaan. Peragaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan, sehingga ia dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Yang keenam ada pengulangan. Perlakuan yang dilakukan secara berulang akan melahirkan kebiasaan, karena kebiasaan adalah perilaku yang diulang. Dengan adanya pengulangan, maka akan memudahkan tertanamnya konsep, fakta, informasi, pemahaman, dan pemikiran ke dalam benak peserta didik. Kemudian ada keteladanan. Keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik. Keteladanan dapat direalisasikan dengan cara memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Kemudian, fungsi dari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga mudah memahami materi. Kemudian ada manfaat strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, ada memudahkan guru mengadakan penilaian. Kemudian ada macam-macam strategi dan metodologi
metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama strategi discovery learning, yang kedua strategi inquiry learning, yang ketiga strategi problem based learning, keempat strategi project based learning. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kedudukan, strategi, dan metodologi pembelajaran dalam pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suasana proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki, guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul diberikan oleh seorang guru. Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang yang dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan dalam belajar seseorang. Yang kedua ada metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. Kemudian ada metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membagi kegiatan belajar mengajar menurut kehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan. Sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Kemudian strategi dan metodologi pembelajaran dalam kurikulum K13. Macam-macam metode pembelajaran ke-13. Yang pertama, metode pembelajaran example non-example. Metode menginstruksi pada para siswa menganalisis gambar secara berkelompok lalu mendiskusikan hasilnya. Yang kedua ada metode pembelajaran picture and picture. Yang ketiga metode numbered heads together. Yang keempat metode cooperative script. Yang kelima metode kepala bernomor struktur. Kemudian ada metode student teams achievement division. Kemudian metode pembelajaran jigsaw learning. Metode problem based introduction. Metode pembelajaran artikulasi, dan yang terakhir metode mind mapping. Kemudian konsekuensi era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Era revolusi industri 4.0 dikenalkan oleh Franz Angelus dan Louis Augustus Blanqui di pertengahan abad ke-19. Pada era produksi massal yang terintegrasi dengan kontrol kualitas di sebuah standarisasi, fase 3.0
keseragaman massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi, fase 4.0, digitalisasi dan otomatisasi, perpaduan internet dengan manufaktur. Pembelajaran dengan teknologi internet menjadikan peserta didik lebih aktif. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan sama pembelajar maupun dengan pakar-pakar di bidangnya. Menurut Tilar, tahun 2002, proses pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang kelas, peran guru sebagai fasilitator, sumber belajar bisa dari mana saja. Pembelajaran menjadi proses menganalisis informasi yang didapatkan. Tentu saja berpengaruh zaman disrupsi tidak hanya untuk proses belajar mengajar di kelas saja, namun kepada seluruh sistem pendidikan lewat penggunaan sistem informasi manajemen di sekolah, seperti pusat layanan pendidikan berbasis digital di sekolah atau satu stop pendidikan digitalis sistem manajemen yang digunakan untuk semua kegiatan dari mulai kurikulum, guru, pembelajaran, dan laporan keuangan. Penguatan pendidikan karakter di tengah dekadensi moral. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan seharusnya lebih banyak pada proses pengolahan sikap atau akhlak peserta didik. Keberhasilan pendidikan bukan lagi pada berorientasi kognitif dengan ukuran angka-angka, namun pada proses bagaimana peserta didik memiliki akhlak yang mulia, empati, kejujuran, keberanian, dan kepribadian yang baik, yang ditunjang dengan penguatan kognitif atau DNS psikomotorik yang baik, atau lebih dikenal dengan pendidikan karakter. Sebagai yang kita ketahui, Jepang pernah hancur di bom atom, namun kemudian cepat bangkit lewat pendidikan karakter yang ditanamkan ke dalam kehidupan. Keterampilan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Konsep praktek dalam pendidikan Islam di era 4.0, pendidikan Islam selama tinggal telah melakukan transformasi pada paradigma tataran, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global, dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada sebuah Al-Quran dan hadis, serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional, dasar negara dari filosofi, berpegang pada prinsip al-fizu ala qadimi sebagai sahih wa al-ahu ala jadid. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pendidikan Islam terus berkembang menjadi paralel bagi pendidikan, ditandai dengan lembaga pertumbuhan, bermunculnya sekolah berbasis agama, sekolah berbasis pesantren modern, sekolah tahfidz, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.